Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisanadil muttasil ila mu'allif hadzal kitab Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa bihi qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awanah qala haddatsana Musa ibnu Abi Aisyata qala haddatsana Syu'batu ibnu Jubairin an Ibni Abbasin fi qaulihi ta'ala. Telah berkata Imam Bukhari, bercerita kepada kami siapa Musa bin Ismail, kemudian Abu Awanah dan seterusnya. Cerita lagi kepada kami Musa ibnu Abi Aisyah, kemudian cerita lagi kepada kami Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu an fi qaulihi ta'ala, di dalam menerangkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Allahu alam bimuradih. Jangan menggerakkan engkau Muhammad bihi dengan Al-Qur'an, lisanaka akan lidahmu, lita'jala karena ingin bergegas engkau bihi dengan Al-Qur'an. Qala, berkata ia Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzil syiddatan. Ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju, yaitu mengeraskan, minat tanzili dari sebab turunnya ayat, syiddatan dengan sekeras tenaga. Wa kana, dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma, bimana mimman ya, asal maknanya la yaqil, kemudian di sini menggunakan majaz ini, berarti bimana man. Mimman yaitu bagian daripada orang, yuharriku yang menggerakkan yaman syafataihi akan kedua bibirnya. Qala Ibnu Abbas, faqala maka berkata siapa Ibnu Abbas, fa ana uharrikuhuma lakum, maka aku uharriku yaitu menggerakkan aku huma akan syafatai lakum karena mengajarkan kalian. Kama kana Rasulullah yuharrikuhuma, sebagaimana ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma yaitu menggerakkan Rasulullah huma akan kedua syafatai. Wa qala Sa'id, ana uharrikuhuma, aku yaitu juga menggerakkan huma akan syafatai, kama ra'aitu Ibnu Abbasin, sebagaimana melihat aku Ibnu Abbasin kepada Ibnu Abbas, yuharrikuhuma halnya menggerakkan Ibnu Abbas huma akan syafatai. Faharraka syafatai, maka menggerakkan Kangjeng Nabi syafatai akan kedua bibirnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Fa anzalallahu ta'ala, maka kemudian menurunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan menggerakkan engkau Muhammad bihi dengan Al-Quran, lisanaka akan lidahmu, lita'jala karena ingin bergegas engkau bihi dengan Al-Quran atau dengan lidah oleh inna alaina, sesungguhnya kami. Inna alaina sesungguhnya yaitu berkewajiban kepada kami, kata Allah, jam'ahu apa mengumpulkan Al-Quran, wa Qur'anah dan membacakannya. Allah berkata, jam'ahu laka fi sadrika wa taqra'ahu. Jam'ahu yakni wa jama'na jam'ahu wa Qur'anah jam'ahu laka, mengumpulkan Al-Quran laka kepadamu, fi sadrika di dalam dadamu, wa taqra'ahu dan akan membaca engkau akan Quran. Fa idza qara'nahu, maka ketika telah membaca kami akan Quran, fattabi', maka ikutilah olehmu Qur'anahu akan bacaannya. Qala fastami' lahu wa ansit. Fastami', maka perhatikanlah baik-baik olehmu lahu terhadap Al-Quran, ya Jibril tentunya, kata Jibril, wa ansit, dan perhatikan baik-baik, renungkanlah
Tsumma inna alaina bayanah, kemudian sesungguhnya alaina yaitu berkewajiban di atas kami, bayanahu apa menjelaskan Al-Quran. Tsumma inna alaina an taqra'ah. Kemudian inna alaina sesungguhnya yaitu di atas kami an taqra'ah, hendak membaca engkau akan Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, maka ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah yang demikian itu, idza atahu Jibril, ketika datang kepada Kangjeng Nabi Jibril, siapa Jibril, istama'a, maka sangat memperhatikan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idzan talaqa Jibril, maka ketika sudah pergi Jibril, siapa Jibril, qara'ahun Nabi, maka membacakan akan Al-Quran. An-Nabi, siapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qara'a, sebagaimana membaca Jibril akan Al-Quran. Pemirsa rahimakumullah, hadis yang kelima datangnya dari, ada 5 sanadnya ini, ada, jadi rijalnya itu ada 5. Sumber dari yang pertama adalah Abu Salamah Musa bin Ismail Al-Minqari, seorang hafiz Al-Kabir kebangsaan Basrah, Irak. Wafat bulan Rajab tahun 223 Hijriah. Kemudian yang kedua Abu Awanah, nama aslinya Al-Wadah ya, atau Al-Wadih. Nama aslinya adalah Al-Wadah Ibnu Abdillah Al-Yashkuri, orang yang sangat jujur, wafat tahun 176 Hijriah. Ketiga Musa bin Abi Aisyah Abu Hasan Al-Kufi Al-Hamdani. Keempat Sa'id bin Jubair Ibnu Hisam Al-Kufi Al-Asani Al-Asnadi maksudnya ini. Al-Walibi, wafat bulan Sya'ban tahun 95 Hijriah. Al-Kufi Al-Asadi. Yang kelima Abdullah bin Abbas, yakni saudara sepupunya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yang sangat banyak mendapat gelar. Di antaranya ada Al-Hibr. Hibr itu tasbih juga itu, diserupakan seperti tinta. Kemudian Al-Bahr, seperti laut. Kalau tinta manfaatnya, kalau laut luas ilmunya. Atau disebut juga turjumanil Quran. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1660 hadis. Padahal pada waktu Nabi wafat beliau masih berusia 13 tahun. Atau ada yang mengatakan 15 tahun. Betapa istimewanya itu, otak seperti itu. Wafat di Thaif tahun 68 Hijriah dengan usia 90 tahun. Hadis ini menerangkan tentang teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW untuk tidak mendahului bacaan malaikat Jibril. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Pemirsa, menurut Ibnu Jarir At-Tabari, tentang ayat ini banyak diperdebatkan oleh para ulama. Yang salah satunya seperti apa yang terdapat di dalam hadis Bukhari. Yang kelima tadi, bahwasanya Kangjeng Nabi Muhammad SAW ketika Al-Quran diturunkan, yakni setiap kali Jibril menuntun Kangjeng Nabi Muhammad SAW untuk membaca ayat yang diturunkan pada waktu itu, Kangjeng Nabi Muhammad SAW selalu mendahului bacaan Jibril. Padahal sebenarnya ada tujuan, dengan tujuan satu, saking cintanya terhadap peristiwa itu. Yang kedua, ingin segera menghafal supaya tidak lupa. Namun menurut Zamakhsyari yang ditulis oleh Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari, tujuan mendahuluinya Kangjeng Nabi Muhammad SAW atas malaikat Jibril, di samping ingin segera menghafalnya supaya tidak lupa, juga terdapat sifat jabaliyah. Sifat ya, manusia memiliki sifat jati diri sebagai manusia yang memiliki sifat al-ajalah. Al-ajalah ini ingin segera begitu.
Hal ini seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 37. Khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Kalau kita perhatikan ayat ini, sepertinya memang al-ajalah ini sifat jabaliyah manusia. Karena itu dalam hal Nabi menerima wahyu, kalau kemudian ingin segera itu wajarlah. Manusiawi, karena memang Kangjeng Nabi manusia hanya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia pilihan. Dalam bahasa Al-Quran itu memang Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum. Aku ini adalah manusia seperti kalian. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kalimat basyar dalam bahasa Arab itu kan berkaitan dengan biologi. Artinya konteksnya adalah konteks komunikasi. Karena kalau Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Rasul berasal dari turunan Jibril atau dari malaikat, tentu tidak akan terjadi komunikasi dengan baik, akan miskomunikasi terjadinya. Karena itu maka Kangjeng Nabi harus manusia. Karena manusia logikanya memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Walaupun sebenarnya pada saat Isra Mi'raj sifat itu kemudian sudah dibuang. Namun seperti halnya di dalam Al-Anbiya 37 ini memang tidak lepas. Khuliqal insan, diciptakan manusia min ajalin, serba ingin segera. Saurikum ayati, padahal Allah juga mengatakan nanti, tenang, aku akan jelaskan kepada engkau Muhammad, fala tasta'jilun. Kalau kemudian dominya jamak mungkin untuk kita semua, sebab memang awalnya al-insan. Wahai umat manusia, seperti itu. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Jadi kalau kita perhatikan amat sangat wajar sebagai manusia, walaupun tadi itu Kangjeng Nabi dimaksum untuk tidak berbuat salah. Banyak juga peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan di mana Kangjeng Nabi langsung diberikan petunjuk karena memang dimaksum. Apa saja wa wajadaka dhallan fahada. Ketika Kangjeng Nabi dianggap mungkin agak tidak lurus, kemudian langsung oleh Allah Subhanahu wa taala fahada. Pemirsa rahimakumullah. Namun setelah Kangjeng Nabi Muhammad SAW mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebut di atas tadi, maka kemudian Kangjeng Nabi SAW setiap kali mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bersikap seperti yang diterangkan di dalam hadis ini. Karena Rasulullah SAW yu'aliju minat tanzil siddatan wa kana mimma yuhariku syafatayh, dan seterusnya. Kenapa demikian? Di sini kita bisa melihat ketika fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika id atahu Jibril istama'a. Nah, itu kalimat istama' di situ. Keadaan Rasulullah setelah menerima ayat, setelah menerima teguran la tuharrik bilisanak, pada setiap kali Jibril datang kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, sikap beliau jauh berubah 80 derajat. Dengan kalimat istama'a itu, kalau kita pernah belajar sorof, ya memang berbeda. Ziyadatul bina dulu ala ziyadatil ma'na. Kalau sami'a mendengar, istama'a bab iftial itu artinya berapa lipat kali. Lipatan yang mendengarnya betul-betul sepertinya sami'na wa ata'na. Istima' wal insot. Betul-betul memperhatikan beliau. Dan tawadhu di hadapan seperti layaknya murid di hadapan guru. Ketika menerima wahyu selalu disertai dengan rasa sukaria yang penuh dengan rasa bangga, disertai dengan khusyuk tentunya dan tawadhu. Kenapa? Karena begitu hebatnya, dahsyatnya wahyu itu. Pemirsa, menurut Badruddin Al-Aini, beristimbat dari hadis tersebut, ada beberapa hal pelajaran yang sangat baik
yang bisa diambil oleh kita baik sebagai pengajar maupun sebagai pelajar. Salah satunya yaitu al-istibab lil muallim ay yumatsila lil muta'allim bil fa'al. Artinya seorang pengajar, seorang guru harus memberikan beberapa contoh yang baik. Jangan hanya dia memerintahkan, tetapi muallim sebagai pengajar harus mendahului atau harus memberikan contoh yang baik dalam bentuk action. Jadi jangan hanya memerintahkan kepada muridnya untuk berbuat baik sementara gurunya tidak berbuat baik. Itu barangkali. Kalau kita melihat beberapa pendapat ulama tentang bagaimana seorang guru di hadapan murid, banyak sekali sebenarnya. Namun demikian kita coba melihat beberapa pesan Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Karena berkaitan dengan la tuharrik bihi lisanak, yakni Al-Quran. Yang pertama, seorang guru harus memperhatikan ayyakuna harisan ala ta'limihim. Jadi betul-betul bertanggung jawab bagaimana dia agar muridnya itu sampai bisa. Walaupun memang sebenarnya kalau untuk bisa mengikuti seperti gurunya itu hak Allah ya. Tetapi sebagai guru harus merasa tanggung jawab dengan metode yang dimiliki, bagaimana caranya agar si muridnya itu menjadi pintar. Ayyakuna harisan ala ta'limihim, yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyakuna harisan ala tafhimihim. Jadi bukan sekedar dia bisa membaca, kalau istilah Al-Quran itu jangan hanya sekedar dihafal, dibaca, dihafal dengan tajwidnya bagus, tetapi juga si qori itu harus bisa mengerti paling tidak secara letterlek ayat tersebut supaya nanti kemudian dia tidak salah. Kalau untuk menjadi mufasir mungkin syaratnya harus banyak lagi begitu. Sekedar untuk mengetahui makna supaya nanti membaca Al-Qurannya bisa sambil tadabur agar mendapat nilai tambah untuk mendapat atau memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayyu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihim. Ini mungkin seorang guru harus memiliki ilmu kejiwaan begitu ya. Ilmu jiwa, bagaimana kemampuan anak itu, sebab kualifikasi akal seseorang, tafawutnya akal itu juga kan berbeda. Ada yang cerdas sekali, ada yang belet sekali. Supaya bisa dimengerti, maka seorang guru harus mengerti ilmu jiwanya. Ini anak ini kira-kira kalau setora hafalan biasanya umpamanya mampunya hanya 1 makro satu hari, kasih saja 1 makro. Atau untuk memahami ada beberapa kalimat, jangan diberikan sesuatu yang tidak layak untuk bisa dipahami oleh sang murid. Yang terakhir yang diperhatikan, ayatakhallaqa bil mahasin. Ayatakhallaqa bil mahasin allati warada syar'u biha. Ini. Jadi guru itu harus memperlihatkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik sehingga muridnya bisa mengikuti. Karena itu maka sebenarnya suasana belajar di pesantren itulah yang paling tepat. Karena guru di pesantren bukan sekedar mengajarkan beberapa disiplin ilmu, tetapi juga mempraktekkan. Sehingga terkadang seorang guru juga mengontrol bagaimana muridnya mampu melakukan apa yang selama ini dilakukan oleh gurunya. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan mahasin, dengan akhlak, dengan perilaku, dengan sikap yang baik. Kalau umpamanya kita mengambil satu ayat, waqfid janahaka lil mu'minin limanit taba'aka minal mu'minin, barangkali itu juga bisa dipakai ya. Ikutilah waqfid, rendah dirilah engkau wahai santri, dan seterusnya. Pemirsa rahimakumullah, ada satu kesan yang ingin saya sampaikan dari Imam Al-Ghazali. Ini kesan khusus untuk para
asatid begitu ya. Ya khususnya ya teman-teman saya begitu yang sudah memiliki pesantren lagi, barangkali mohon diperhatikan baik-baik. Yang bagi dianjurkan kepada setiap mu'alim ayyak tadiya bisahibis syarah, untuk mengikuti bahasa usul fikihnya ittiba lah gitu. Kalau kepada Nabi ittiba, kalau kepada mujtahid taklid, mengikuti bisahibis syar'i, terhadap Kangjeng Nabi Muhammad SAW perilaku yang baik. Bagaimana Kangjeng Nabi cara mengajarkan, seperti ketika beliau mengajarkan kepada para sahabat, seperti itu. Di dalam hadis lain diterangkan, kadang tidak cukup 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Supaya para santrinya bisa dimengerti, para sahabatnya itu bisa memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir kemudian ini mohon diperhatikan baik-baik. Fala yatlub ala ifadatil ilmi ajron wala yaqsidu bihi jazaan wala syukron bal yu'allimu biwajhillahi ta'ala wa talaban litaqarrubi ilaihi. Dianjurkan kita sebagai para pengajar begitu, para asatid, para pimpinan pesantren, la yatlub ala ifadatil ilmi ajron, jangan sekali-kali ya, diniatkan mengajar ilmu itu mencari upah atau mencari balasan. Bahkan ucapan terima kasih pun sebenarnya ya barangkali kan itu soal kecil. Menurut Imam Ghazali yang penting yu'allimu biwajhillahi ta'ala. Mengajar itu harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling baik mungkin begini konsepnya. Karena pengajar itu bukan malaikat, maka yang paling bagus hal jazaul ihsan illal ihsan. Al-alim wal muta'alim huma syarikani fil ilmi. Jadi muridnya surti kalau bahasa Sunda itu. Kiainya ikhlas. Muridnya memahami, kiainya tidak perlu minta. Itu yang paling baik. Sehingga akan terjadilah sinergisitas dalam rangka menyebar luaskan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin barangkali saya lebih menekankan kepada para alumni saya ketika Anda sudah memiliki pesantren untuk mengajar dengan ikhlas seperti apa yang selama ini sudah dilakukan oleh kita semua. Ini khususnya begitu. Kemudian ada masalah baru ya. Bagaimana untuk mengambil upah? Mengambil upah mengajar Al-Quran atau mengajar ngaji begitu. Terutama ustadz-ustadz yang ngajar barangkali di musola, di majlis ta'lim. Apakah dia berangkat dari rumah niatnya sudah mencari sesuatu untuk makan? Nah kalau begitu sudah tidak baik. Jadi karena Allah saja tadi itu, ustadznya karena Allah, santrinya, muridnya surti. Mengerti karena yang ngajar bukan malaikat. Tapi status fikih itu sangat jelas sekali ya. Sangat jelas sekali kalau kita melihat, pertama saya ingin mengambil di dalam kitab tajwid saja dulu ya. Kitab yang khusus berbicara tentang Al-Quran. Nihayah Qaul Mufid itu. Di dalam Nihayah Qaul Mufid ada dikatakan wa qala ar-Rumili fi syarhihi ala durrah. Ada juga yang mengatakan Rumaili. Wa amma akhdhul ujrah 'alal iqra fa fihi khilafun masyhurun bainal ulama. Wa mana Abu Hanifah wa Zuhri wa jama'atun akhdhal ujrah. Tetapi wa ajazah al-Hasan wa Ibnu Sirin wa Syu'bi idza lam yashtarit. Wa madzhab Syafi'i wa Malik wa Atha jawazha idza syaratahu wastajarahu ijaratan sahihatan. Jadi ada yang mengatakan haram, masing-masing ada dalilnya. Kalau kita membaca hadis Bukhari nanti pada babnya, insya Allah lengkap itu ada semuanya ya. Hadis yang mengharamkan, kemudian hadis yang membolehkan, semuanya ada. Tinggal tergantung niatnya kayaknya begitu. Kalau kita bermadhab, ya kita bisa mengikuti madhabnya saja. Kita bermadhab kepada Imam Syafi'i, ya ikutilah madhab Imam Syafi'i, membolehkan begitu ya. Dengan syarat tadi itu, idza syaratahu wastajarahu ijazatan. Artinya orang tuanya menitipkan kepada gurunya. Namun demikian, khususnya untuk para alumni Al-Ihsan, saya menganjurkan untuk tidak diniatkan seperti itu. Kita biasa saja karena Allah saja, nanti Allah yang akan mengatur. Jadi konsep hal jazaul ihsan ilal ihsan sesuai dengan pesantrennya pesantren Al-Ihsan, dimohon untuk diperhatikan baik-baik.
Jangan sekali-kali, walaupun boleh, tetapi kita sebaiknya untuk tidak melakukan ini. Biarkan saja mengalir seperti air. Ada yang ngerti kan orang tua itu kadang-kadang, ada yang paham, ada juga yang tidak paham. Tapi kita jangan membedakan kepada murid kita, kepada santri kita, orang tuanya yang dekat atau orang tua yang jauh, yang tidak dekat dengan kita atau memang dia jauh dengan kita. Tidak, kita harus sama saja, dia adalah santri kita dan insya Allah nanti pada akhirnya dia sendiri kalau sudah tahu ilmunya akan berbuat baik. Dan itu jangan diharapkan oleh kita. Bagaimana Allah saja nanti mengalir dengan sendirinya. Kalau ini soal status hukum ya, kalau soal status hukum memang kita harus tahu. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfah mengatakan begini. Wa yuqaddiru ta'lima nahwil Qur'an bimudatin kasyahrin. 1 bulan belajar bisa berapa qiraat. Au ta'yin suwarin kamilatin ditentukan, au ayatin. Walladhi yutajah annal madara alal kulfah urpan. Nah ini, madar itu adalah, madar itu artinya parameternya, kita mengukur bagaimana, seperti halnya kita juga sudah membuat sebuah program umpamanya. Dari sanawiyah kelas 1 sampai sanawiyah kelas 3, paling tidak harus mampu menghafal umpamanya 15 juz, walaupun ada yang mampu sudah selesai 1 Al-Quran. Tapi kan itu tidak banyak. Sesuaikan saja dengan program kita. Umpamanya sampai aliyah, dia harus sudah hafal 30 juz dan bisa membaca kitab kuning. Itu adalah program yuqaddir seolah-olah. Ini kan contoh saja, bimudatin kasyahrin atau sitati asyhurin sitatu sanawat. Contohnya seperti itu. 6 tahun dia harus hafal 30 juz dan bisa membaca kitab kuning atau kutubul mu'tabarah. Artinya bagian daripada ulumul Quran, di situ nanti didapat. Ada perbedaan soal kalau Al-Quran ini, karena Quran itu kan hurufnya ada 7 qiraat. Maka berarti di sini ada perbedaan antara para ulama. Kalau Imam Nawawi mengatakan demikian, menurut Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' ya. Silakan, kalau Tuhfah itu juz tsani, juz kedua 447. Kalau Majmu'nya juz 16 274. Kalau Bukharinya Syarah Bukhari Irsyadus Sari Al-Qastallani juz 8 halaman 10. Di situ kita bisa mengkolaborasikan, kemudian bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya yang paling baik kesimpulannya bagi seorang mu'alim, dia berdiri di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan dakwah dengan ikhlas. Begitu. Kemudian santrinya, para muridnya, jamaah majelis taklimnya dan lain sebagainya harus mengerti bahwa ustadz atau kiai itu bukan malaikat. Begitu. Nah, dengan demikian nanti akan terjadilah saling pengertian, dan itu barangkali yang sangat baik. Karena dengan saling pengertian itu akan terjadi sebuah komunikasi yang baik, kemudian masing-masing mendapat pahala. Si santri mendapat pahala belajar ngajinya karena ikhlas, si kiainya mendapat pahala karena ngajar karena ikhlas. Sama-sama dalam rangka nasrul ilmi, menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam hadis Bukhari ini ya, memang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Kemudian memang kalau kita lihat di dalam hadis Bukhari, di dalam syarahnya juga banyak sekali persoalan-persoalan bagaimana cara untuk menghalalkan ujroh itu. Jadi wal qaulur rajih la yaftaqiru ala syart. Kenapa tidak perlu disyaratkan saya belajar hanya 1 qiraat saja, saya mau belajar hanya 1 juz saja, tidak. Li'anna hadhil huruf kullaha ma'thuratun anin nabi. Karena huruf maksudnya qiraat yang 7 atau asyarah dan lain-lain, khususnya yang sudah mu'tabarah, semuanya ma'thurah, datangnya dari Rasulullah SAW. Asal kita sanadnya saja muttasil. Karena memang rukun Al-Quran itu kan ada 3. Yang pertama gurunya muttasil, kemudian yang kedua dia mengerti ilmu rasam usmani walaupun ala kadar, dan yang ketiga mengerti qawaid ilmu nahwu.
Itu rukun Al-Quran. Fajaza ayyu'allima ma syaa. Maka boleh saja si muridnya atau gurunya, kalau gurunya berarti ayyu'allima mengajarkan, muridnya ayyata'allama belajar, masya mana kira-kira yang mau. Supaya kita sesuai dengan guru-guru kita, ya belajarnya apa yang selama ini pernah kita belajar dari guru. Ada yang dimulai dari juz amma, ada yang dimulai dari juz 1 Al-Baqarah, dan seterusnya. Atau kemudian ada juga yang hanya belajar Quran saja, tidak dengan ilmu tajwidnya, tidak dengan ilmu ulumil Qurannya. Tapi kalau bagi kita, para alumni Al-Lisan, santri Al-Lisan, harus disertai dengan ulumil Qur'annya. Tidak hanya sekedar bisa membaca dan hafal, tetapi bagi kalian, la buddalakum, tidak boleh tidak bagi kalian semuanya, harus mempelajari ilmu ulumil Qur'an, apakah dari sisi membaca atau dari sisi menerjemahkan, bahkan seperti yang sudah diajarkan, sedikit-sedikit juga belajar istimbat, karena kalian juga belajar usul fikih. Saya kira itu barangkali. Untuk sementara, barangkali karena kalau dalilnya perlu dibaca juga sebenarnya saya ingin mengikuti alur pemikiran Imam Nawawi saja dulu. Dan kemudian kitab hadis Bukharinya memang betul-betul sudah dibaca seperti ini begitu. Lima ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lirrajul zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Jadi awalnya mah ada seorang perempuan, ceritanya panjang begitu ya. Insya Allah nanti lain waktu. Perempuan itu ingin dinikah oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak berkehendak. Kemudian ada seorang sahabat yang menawarkan diri kepada Rasulullah, kalau memang engkau ya Rasulullah yang mulia tidak berkenan kepada perempuan itu, kalau begitu untuk saya saja. Nabi mengatakan, kamu punya mas kawinnya enggak? Enggak punya mas kawin katanya. Terus punya apa kamu? Enggak punya apa-apa. Bisa baca Quran enggak? Hafal 30 juz enggak? Enggak. Cuman berapa juz? Ya cuman beberapa ayat saja. Sudah, kalau begitu kalau memang engkau berkehendak, maka aku silahkan memerintahkan engkau zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Artinya mas kawinnya dengan membaca Al-Qur'an begitu. Pemirsa rahimakumullah. Itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terpenting barangkali kita semuanya belajar ikhlas. Ikhlas itu adalah pekerjaan hati, ada indikatornya, ada korenahnya. Apa korenahnya? Maka korenahnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW, khairul umur adwamuha. Sebaik-baiknya perkara dalam hal ini mengajar, adwamuha, yaitu berkesinambungan. Disertai dengan istiqomah. Jangan lagi melihat siapa murid kita itu, apakah kenal bapaknya dengan kita atau tidak. Apakah orang tuanya menitipkan dengan kita dengan amplop dan lain-lain. Kita jangan melihat itu. Insya Allah nanti Allah akan perhatikan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah akan membiarkan kepada siapapun umatnya, walaupun khitabnya hanya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, jika mereka umatnya sudah betul-betul menyebarkan ilmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini suaranya agak serak nih. Allahu alam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.